Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozan Aminatul Afnainiyah dengan NIM 2210500543 akan mempresentasikan bagaimana cara mempertarik hadis menggunakan aplikasi Jawami Kalim. Dengan hadis yang sudah diberikan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Hadisnya yang bunyi hadis sana Abu Asim an Ibn Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim fa in raja'an falyusallim fa innal ukhra laysat bi ahkam minal ula. Nah, di sini sudah tercantum hadisnya. Nanti kita bisa langsung cari ke aplikasi Jawami Kalim. Sebelum itu kita mencari dulu atau mengcopy dulu kata kunci yang akan dicari. Di sini saya akan menggunakan lafaz idza jaa ahadukumul majlisa falyusallim. Kita copy dulu ini lafaznya, kemudian masuk ke aplikasinya. Nanti di bagian arat ini kita klik, terus kita copy, kemudian kita klik arat. Nah, di sini muncul hadis yang tercantum itu ada pada 3 riwayat. Yang pertama yaitu riwayat dari Abu Hurairah, dari Mu'ad bin Anas al-Ansari dan Anas bin Malik al-Ansari. Kita di sini akan memilih dari jalur riwayat Abu Hurairah. Nah, dalam jalur Abu Hurairah terdapat ada 42 kitab, dan ada dalam 3 kitab primer hadis, yakni ada pada Jami' Tirmidzi, ada Sunan Abu Daud, dan ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Kita klik yang pertama pada Jami' Tirmidzi, dari Sunan Tirmidzi. Kita klik hadisnya, muncul lengkap dengan jalur sanadnya, yakni hadasana Qutaibah, hadasana Lais an bin Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahadukum idal majlis falyusallim fa in badalahu ay yajlisa falyajlis thumma idza qama falyusallim falaysatil ula bihaqqin minal akhirah. Qala Abu Isa hada hadisun hasan wa qad ruwiya hadal hadis wa aidan an ibni Ajlan an Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada di Sunan Tirmidzi ini terdapat perbedaan matan, yakni idan tahadukum ila majlisa falyusallim. Kalau di hadis dalam kitab Adabul Mufrad itu idza jaa ahadukum majlisa falyusallim. Kemudian di sini dalam kitab Jami' Tirmidzi nomor hadis dengan 2649 mempunyai syawahid 5. Terus untuk mencari biografis dari sanad rawinya, yaitu kita klik pada lafadznya. Nah, muncul di sini nama asli rawinya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thariq bin Abdillah. Kemudian dia wafat pada ini, kalau di Jawami Kalim ini kebalik ya, tahun lahir dan tahun wafatnya. Berarti tahun wafatnya itu sekitar 240 Hijriah dan tahun lahirnya itu sekitar 150 Hijriah. Dengan laqab yaitu Qutaibah dan nama masyhurnya yaitu Qutaibah bin Sa'id al-Thaqafi. Kemudian jarh takdirnya juga ada, yakni kita bisa lihat
Ini ada 14 yang menyebutkan beliau bahwasanya menurut Abu Hasan bin Qatam al-Fasi, beliau itu la yurifu lahu tadlis, yaitu tidak ada dalam hadisnya itu tidak ada kebohongan. Kemudian menurut Abu Hatim ar-Razi yaitu siqah. Menurut Abu Abdillah al-Hakim siqah ma'mun. Kemudian menurut Ahmad bin Syu'ab an-Nasani itu siqah sunduk. Kemudian menurut Ad-Dahabi itu ahad an-nikmatul hadis. Ini kita bisa lihat jarh ta'dilnya, yaitu ada 14 yang menyebutkan beliau. Kemudian masuk ke as-suyuh, yaitu guru-guru beliau atau guru-guru Qutaibah. Ada 220 guru. Ini kita bisa lihat ada Abu Bakar bin Iyas, Ahmad bin Amr, Ahmad bin Ambal, terus Anas bin Iyad, Ayub bin Jabir, Ibrahim bin Najjar. Kemudian ada Jarir bin Hazim, Jarir bin Ayub. Itu banyak sekali. Ini ada 220 disebutkan lengkap dengan lakabnya, dengan riwayatnya. Ini ada 220. Masuk ke At-Talamid, yakni murid-murid beliau. Muncul ada 221 yang menjadi murid beliau, yakni seperti Ahmad bin Ibrahim, ada Ahmad Said bin Darini, ada Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i, ada Sulaim bin Jindah, ada Abdullah bin Muhammad Al-Qadi, ada Muhammad bin Ismail. Ini banyak murid-murid beliau, juga disebutkan dengan lakab dan periwayatannya. Kemudian terakhir yaitu Tahdhib Kamil. Ini ringkasan dari Jarh wa Ta'dil, dari guru-guru beliau, dari murid-murid beliau. Ini disebutkan di sini dalam bentuk paragraf. Kemudian masuk ke biografi Al-Lais. Lais nama lengkapnya itu Lais bin Sa'id bin Abdurrahman, dengan nama masyhurnya yaitu Lais bin Sa'id Al-Qahmi. Lahir pada tahun 170 Hijriah dan wafat pada tahun 90. Lahir pada tahun 94 Hijriah dan wafat pada tahun 175 Hijriah. Masuk ke Jarh wa Ta'dilnya, ada 25 yang meriwayatkan beliau, menyebutkan beliau, yakni menurut Abu Fatah Al-Zadi itu sunduk. Kemudian menurut Abu Sa'id bin Yunus Al-Masdari itu faqih. Kemudian menurut Ahmad bin Hanbal itu siqah sabit. Kemudian menurut Ahmad bin Syu'ab an-Nasai itu siqah. Ini ada 25 yang menyebutkan beliau. Rata-rata menyebutkan siqah dan suduk, yaitu kuat dan dapat dipercaya. Masuk ke as-suyuh, masuk ke guru-guru beliau. Disebutkan ada 259 guru, yakni ada Abu Wahab Al-Khalani, ada Ayyub Al-Istahyasani, kemudian ada Ismail bin Yashir, ada Hasan Al-Basri. Ini banyak sekali, ada 259 guru beliau yang disebutkan. Kemudian masuk ke At-Talamid.
muncul ada 329 murid beliau. Ada 339 seperti Hasim bin Qasim, Yahya bin Hasan, kemudian Ahmad bin Ibrahim. Ini ada banyak sekali juga murid-murid beliau yang dicantumkan. Kemudian biografi Ibnu Ajlan. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Ajlan, nama masyhurnya yaitu Muhammad bin Ajlan Al-Qorsi. Kemudian di sini tidak disebutkan tanggal lahirnya, tapi disebutkan wafatnya itu pada 148 Hijriah. Kemudian cara takdirnya ada 21 yang menyebutkan beliau, yakni menurut Abu Hatim Ar-Razi itu siqah, menurut Abu Zar Ar-Razi itu minas siqah, sama-sama siqah terkuat. Menurut Ahmad bin Syu'ab An-Nasai itu juga siqah. Masuk ke sahihnya itu ada 150 guru beliau. Kemudian pada muridnya ini disebutkan ada 199 murid beliau. Kemudian masuk ke biografi Sa'id Al-Maqburi. Nama aslinya yaitu Sa'id bin Kizan, nama maksudnya Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Nama lengkapnya yaitu Al-Maqburi atau sahabat dari Abu Hurairah. Sini disebutkan wafatnya yaitu 123 Hijriah. Kemudian cara takdirnya ada 18 yang menyebutkan beliau. Salah satunya itu Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan yaitu Suduk. Ada juga Abu Zar Ar-Razi itu menyebutkan siqah. Masuk ke Suyuh, ada 92 guru yang disebutkan, dan dalam muridnya itu ada 211 yang disebutkan. Kemudian masuk ke rawinya yaitu Abu Hurairah. Nama lengkapnya itu Abdurrahman bin Sakhar, dengan nama masyhurnya itu Abu Hurairah Ad-Dawsi. Kemudian lahir pada tahun 57 Hijriah. Cara takdirnya itu ada 3, yaitu menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Basiti, dzakarahu fi thiqah. Kemudian menurut Abu Hajar Asqalani, qala fi taqrib, dalam kitab ta'rif, sahabi jalil hafidz masyhur, yaitu sahabatnya Jalil dengan menghafal yang terkenal. Kemudian menurut Al-Mazi yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian suyuhnya disebutkan ada 60 guru yang disebutkan. Dalam muridnya disebutkan masih loading ya. Untuk muridnya di sini tidak sebutkan murid-murid dari Abu Hurairah. Kemudian kita bisa lihat syawahid dari hadis ini itu ada 5, yakni dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian dari Musnad Ats-Tsamin, kemudian dari Mu'jam Kabir, dari Adabul Imla, kemudian ada dari kitab Syu'ab al-Iman al-Baihaqi. Di sini disebutkan syawahidnya.
Lanjut ke kita coba buka dari kitab Sunan Abu Dawud. Di sini disebutkan ada riwayat Bishrun yakni bin al-Mufaddal. Kalau tadi kan kalau di Sunan At-Tirmidzi itu dari Qutaibah, dari Lais, kemudian baru ke Ibnu Ajlan. Kalau dari Sunan Abi Dawud itu disebutkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Al-Musaddad, kemudian dari Bishrun ayyaniyani Ibn al-Mufaddal. Jadi berbeda periwayatannya, tapi sama-sama nanti dari An Abi Hurairah. Matan hadisnya sepertinya hampir sama, yakni idza da'a ahadukum ilal majlisa falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahqqi minal akhirah. Ya, isi matanya sama tapi berbeda jalur periwayatannya. Kita coba biografi dari Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Hanbal Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Hibban an Abdillah bin Anas. Nama masyhurnya itu Ahmad bin Hanbal As-Saibani. Beliau lahir pada 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Negara domisilinya yaitu negara Baghdad. Kemudian cara watakdirnya itu ada 31 yang menyebutkan beliau. Salah satunya yaitu menurut Abu Hatim Ar-Razi yaitu al-imamu wa huwa hujjah, yaitu sebagai hujjah. Berarti bisa dikatakan juga bahwa beliau itu siqah, itu kuat untuk dijadikan untuk diambil hadisnya. Kemudian masuk ke As-Suyuh. Ini apakah disebutkan guru-gurunya siapa? Karena pada Jawami Kalim itu kadang gurunya atau kadang biografinya itu tidak disebutkan semua. Mungkin kalau Ahmad bin Hanbal itu lengkap tadi, kalau di kalau di Abu Hurairah tadi muridnya tidak disebutkan. Jadi tidak semua disebutkan secara lengkap. Nah, ini suyuhnya ada 683 yang disebutkan. Ada 683 salah satunya yaitu Ja'far bin Abi Hurairah. Kemudian masuk ke talamidnya, murid-murid beliau. Ini disebutkan ada 238 murid-murid beliau, yakni ada Ahmad bin Abi Bakar, ada Ahmad bin Shalih, ada Ahmad bin Abi Al-Hawari, itu ada sekitar 238. Kemudian masuk ke biografi Al-Musaddad. Ini nama aslinya Musaddad bin Musrahid bin Musrail bin Mastur. Nama maksudnya Al-Musaddad bin Musaddir Al-Asadi. Kemudian beliau wafat pada 228 Hijriah. Tingkatannya yaitu siqah hafid, domisilinya yaitu di Basrah. Kemudian cara watakdimnya yaitu ada 14 yang menyebutkan beliau. Salah satunya yaitu Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan
bahwa beliau Al-Musaddad itu siqah. Kemudian masuk ke suyuhnya itu ada 178, disebutkan ada 178 guru-guru beliau. Kemudian pada murid-muridnya itu ada 154. Masuk ke Gavi Bishr, yakni Ibnul Mufaddal. Nama lengkapnya itu Bishr bin Mufaddal bin Lahiq. Nama masyhurnya itu Bishr bin Mufaddal Ar-Riqashi. Kemudian tingkatannya itu siqah sabit, wafat pada tahun 187 Hijriah. Kemudian cara watakbilnya ada 12 yang menyebutkan beliau. Salah satunya yaitu Abu Zar Ar-Razi menyebutkan bahwa beliau siqah. Kemudian masuk ke suyuhnya ada 87 guru yang disebutkan, dan muridnya ada 108 yang disebutkan. Karena ini Ibnu Ajlan dan Al-Bukhari nanti itu sama ya kayak di Jami' At-Tirmidzi, jadi berikutnya tidak usah disebutkan lagi. Kemudian ini yang kitab yang ketiga yaitu ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Di sini sama hadasana Bishrun Ibnu Jalan. Bedanya kalau yang tadi di Sunan Abu Dawud itu ada hadasana Ahmad bin Hanbal wa Musaddad. Kalau di Musnad Ahmad bin Hanbal langsung hadasana Bishrun al Ibnu Ajlan. Kemudian isinya juga sama, matanya juga sama. Langsung idan taha adukum ilal majlisah falyusallim fa idza arada ay yaquma falyusallim falaysal awwalu bihakim minal akhir. Itu sama. Kemudian kita coba di sini disebutkan Musnad bin Hanbal itu ada 3 hadis, yaitu pada nomor 7102, kemudian ada di 7793. Di sini berbeda periwayatan. Ini ada tambahan hadasana Quran bin Tamam, tapi matanya sama, itu dari Muhammad bin Ajlan itu sama. Kita coba di Quran bin Tamam berkafinya, yaitu nama lengkapnya itu Quran bin Tamam. Nama maksudnya Quran bin Tamam al-Asadi. Rotabatnya tingkatannya itu siqah, wafat pada tahun 181 Hijriah. Kemudian negara ya di Baghdad. Kemudian cara watakdilnya yaitu disebutkan ada 9 yang menunjukkan beliau. Salah satunya yaitu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani qala fi taqrib, dalam itu sunduk warub mama akhto, yaitu sunduk yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kemudian disebutkan guru beliau ada 27 guru, dalam muridnya itu ada 24 guru. Kalau kita lihat tadi muridnya sama seperti seperti Muhammad bin Ajlan. Itu ada periwayatan dari ini Abdullah bin Abi Al-Aswadi itu. Jadi mungkin seperti itu. Kita coba hadis pada 1372. Di sini berbeda juga. Kalau tadi itu Quran bin Tamam, kalau pada hadis 9372 itu
ada jalur Yahya. Kita buka biografinya. Nama lengkapnya itu Yahya bin Sa'id al-Qurruh. Kemudian nama maksudnya bin Sa'id al-Qattan. Tabajanya itu Siqah, Matqun Hafidh Imam Qudwah. Lahir pada 120 Hijriah dan wafat pada 198 Hijriah. Kemudian cara wa ta'dilnya ada 18 yang menyebutkan beliau. Salah satunya yaitu juga Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan bahwa beliau Siqah hafidh. Kemudian gurunya disebutkan ada 272 yang guru-guru beliau. Kemudian pada muridnya itu ada 261 murid beliau. Mungkin itu sekian dari saya. Kesimpulannya dari hadis yang sudah ditemukan dalam UAS yang ada dalam kitab Adabul Mufrad kayak Imam Bukhari. Kalau kita tarik menggunakan software hadis Jawami'ul Kalim, itu terdapat dalam ada 42 hadis. Namun dalam kitab primer itu ada 3, yaitu dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Musnad bin Hanbal. Lainnya itu terdapat dalam kitab sekunder seperti Sahih Ibnu Hibban, ada Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, ada Musnad Al-Hamidi, kemudian ada Mujam As-Shaghir, kemudian ada Mushkil Al-Athar karyanya At-Tahawi. Itu ada 39 kitab sekunder, yang 3-nya ada dalam kitab primer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.